Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ida. Perkenalkan, nama saya Bayu Deni Haramsyah dengan akhiran NIM 211. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS yang Ibu berikan. Yang pertama itu tujuan dari pengaturan desa. Yang pertama, pengaturan desa memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa beserta hak-hak tradisionalnya sebagai perwujudan dari alamat konstitusi. Selanjutnya, pengaturan desa juga bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dengan memberikan landasan yang jelas mengenai kedudukan dan kewenangan desa. Pengaturan desa juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dengan menciptakan sistem pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif. Pengaturan desa juga memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan dan budaya dengan menjaga kelestarian alam, melindungi kearifan lokal, dan melestarikan tradisi yang ada. Baik, yang nomor 2, beberapa syarat mutlak, yaitu yang pertama, kesatuan masyarakat hukum adat tersebut harus memiliki wilayah dan paling kurang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dengan batas-batas teritorial yang jelas. Yang kedua, adanya perangkat struktur kelembagaan adat yang masih berfungsi dan diakui keberadaannya oleh masyarakat adat setempat. Yang ketiga, sistem hukum adat yang masih hidup dan ditaati oleh masyarakat adat setempat. Yang keempat, adanya harta kekayaan dan atau benda-benda adat yang masih utuh dan dikelola secara tradisional. Yang kelima, satuan masyarakat hukum adat tersebut masih menjalankan peranata dan perangkat norma hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yang nomor 3, yaitu kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Contoh desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Desa ini berhasil mengembangkan potensi wisata pantainya melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah desa bersama masyarakat menginisiasi pembentukan kelompok sadar wisata yang mengelola destinasi pantai Lombang. Masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi aktif terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata, mulai dari penyediaan layanan parkir, warung kuliner, hingga menjaga kebersihan pantai. Pendapatan dari pengelolaan desa wisata ini kemudian dimasukkan ke dalam pendapatan asli desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa. Selanjutnya yang nomor 4 adalah contoh bentuk pembinaan kemasyarakatan desa. Yang pertama, pembinaan di bidang keagamaan seperti pembentukan majelis taklim, pengajian rutin, pembinaan remaja masjid, dan pembentukan kelompok-kelompok keagamaan. Yang kedua, pembinaan di bidang sosial budaya yang mencakup pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan penguatan kohesi sosial masyarakat. Yang ketiga, pembinaan di bidang kepemudaan dan olahraga yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pemuda desa dan menjaga kebugaran masyarakat. Contoh kegiatannya adalah pembentukan Karang Taruna, pembinaan klub olahraga desa, penyelenggaraan turnamen olahraga antar dusun, dan lain-lain. Yang keempat, pembinaan di bidang kesehatan masyarakat yang meliputi pembinaan kader kesehatan, posyandu, dan kesehatan lingkungan. Yang kelima, pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Contoh bentuk kegiatannya seperti pembinaan PKK, pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu, dan pendidikan keluarga berencana. Yang keenam,
pembinaan di bidang di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang meliputi pembinaan sistem keamanan lingkungan, pembentukan dan pembinaan satuan Linmas, serta forum kemitraan polisi dan masyarakat. Yang ketujuh, yang terakhir, pembinaan di bidang pendidikan non-formal, seperti pembinaan PAUD, pembinaan kelompok belajar masyarakat, dan pembinaan keterampilan hidup. Cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.